Oke, selamat sore. Ini Pak Ruby udah sampai sini. Jadi nanti kita rencana akan berkunjung ke lokasi usaha yang berbasis sosial, Pak. Ya, oke. Nanti kita lihat bagaimana kondisinya di sana, apakah termasuk tipe usaha yang berbasis sosial, bagaimana nanti penerapannya, kendala-kendala dan tantangan di lapangan, kita cek langsung ke sana, ke lokasi. Oke? Siap. Assalamualaikum. Salam. Mas Tejo. Gimana kabarnya? Depan. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Monggo. Ya. Ya. Nek kene wae apa-apa karo delok usaha nek. Depan. Ya. Yes. Tak sambi, Mas. Ya, sambi. Kalan se. Mas Sinten. Sarip iki Pak Ruby dari Sumber. Oh, ya. Sumber iki. Saya Pak Arif dari Singaja Sawahan. Oke, depan. Ya apa lagi ana tugas kuliah. Jenengan Pak Sinten lengkapnya? Tejo. Mas Tejo. Sutejo. Sutejo. Lengkapnya Sutejo ya. Panggilannya Tejo. Mas Tejo. Oke. Kaya anu iki jeneng-jeneng Jeneng Jawa. jeneng Jawa tenan ya iki. Nyentrik. Unik nyentrik. Iya, pripun? Ada yang bisa saya bantu? Ya, Pak Tejo gini Pak Tejo, ini kan untuk memenuhi tugas kuliah, jadi kami ikut usaha yang berbasis sosial. Ya. Jadi Mas Tejo udah lama di sini? Kalau pindah di sini sekitar 5 tahun. Cuman usaha warung sosial saya itu sejak 2011. Oh, 2011. Ya, 2011. Oh, suwi Mas ya. 2011. Iya, hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun. Usahanya ini ya, sekitar ini ya. Ya, ini sementara ya, ada mesin cuci, sepeda, pokoknya apa aja yang bisa diperbaiki kita jual. Barang-barang bekas. Warung tapi menyediakan enggak makanan, tapi warungnya barang bekas. Oh iya, ini saya bacakan di sini. Warung sosial ahlinya barang bekas. Saya tertarik di situ. Ini kayaknya pas Pak Ruby ya. Untuk tugas kuliah kita pas ini. Ya. Jadi saya kepengen ngeliput pengalaman Mas Tejo untuk perihal bagaimana kita berwirausaha tapi juga bersosial. Iya. Ya, saya nanti sedikit ada beberapa pertanyaan yang Siap. Mas Tejo untuk jawab. Termasuk kita nanti di akhir kita juga ingin memberikan beberapa masukan Pak Ruby ya untuk pengembangan usahanya Mas Tejo. Siap. Saling berbagi pengalaman. Ya. Ya itu yang saya tunggu karena selama perjalanan hampir 15 tahun ini perjalanannya masih landai. Masih landai. Masih landai. Siap. Oke Mas Tejo. Mas Tejo kalau untuk sehariannya mempraktekkan konsep wirausahaan sosial ini kegiatannya seperti apa? Jadi gini, warung sosial itu kita menjual barang-barang bekas dari ada yang hibahan dan kulaan. Jadi kalau kulaan itu memang untuk ongkos hidup saya dan keluarga, dan hasilnya itu pun kita share untuk kegiatan sosial. Tapi yang hibah itu 100% untuk kegiatan sosial. Jadi kegiatannya nanti banyak, kita dinamis ya kegiatan warung sosial itu ada pemberian uang saku anak-anak yang kurang mampu, ada sekolah alam, ada pembelajaran tentang pertanian organik dan pembuatan dan sebagainya. Intinya kegiatannya dinamis. Barang bekasnya kayak gini nih ya, kalau yang layak diperbaiki gitu ya? Iya, jadi misalkan ini ya elektronik gitu ini ya. Kalau misalkan saya kulaan kan bisa kita perbaiki, terus kemudian nanti kalau sudah selesai kita jual. Kemudian kalau yang hibahan, misalkan Pak Arif punya barang yang sudah rusak, dihibahkan ke Warsos, itu kita perbaiki. Nah, yang dulunya nilainya itu rendah, rosok, tetapi setelah diperbaiki nanti nilainya tambah, dan itu 100% untuk kegiatan sosial. Oh iya, rata-rata kebanyakan barangnya bentuknya apa aja? Macam-macam ya, ada magicom, ada pompa air, ada sepeda, ada mainan anak-anak. Kayak gini ya. Jadi macam-macam. Nah, ini ada kabel-kabel banyak ini. Iya, ini kalau ini kulaan. Oh, kulaan. Ini kulaan. Ini untuk pertanian. Ini sepeda-sepeda banyak. Ya, ini kulaan. Tinggal dimodif, diperbaiki, layak kembali, terus ini dijual ya. Betul. Hasilnya sebagian untuk sosial, sebagian untuk kehidupan.
Ya termasuk ada kulkas juga ya. Ada kulkas, ada kipas angin, macam-macam lah. Untuk servis juga ya. Iya, melayani servis juga. Iya. Kadang juga dapat berangkas. Berangkat juga. Barang-barang unik termasuk ya. Motivasinya apa sih kok bisa mendirikan wirausaha sosial seperti ini? Ya, keprihatinan terhadap situasi karena kita juga merasakan bahwa ketika orang tidak punya itu perlu bantuan. Ya. Maka dari itu saya belajar untuk mengabdi kepada sesama dengan keadaan apapun. Itu, Mas. Berarti udah berapa tahun? Iya, 15 tahun lebih ya? 15 tahun kurang lah. 2011, sekarang 2014 tahun. 14 Dulu awal merintisnya itu usahanya apa di awal itu? usahanya itu jualan barang gudang kayak pernak-pernik itu awalnya dari cuci gudang. Oh, awalnya dari cuci gudang, Iya. perusahaan-perusahaan, dorong. Dari toko karena sudah tidak mau ganti barang, terus itu dari gudang dijual dan hasilnya paronan. Nah itu terus sejak itu untuk bisa kulaan sampai sekarang. Dulu belum terima barang bekas ya? Belum. Udah langsung. Jadi barang Gudang dari itu ya? dari cuci gudang itu. Oke. Usaha ini nanti dari hasilnya, apakah ada pengembangan usaha, Pak? Kalau untuk pengembangan usaha ya ini kemarin berusaha untuk mengembangkan pupuk organik cair ya. Pupuk organik cair. Pupuk organik Dari apa padat itu? dan organik cair. Organik padat kan dari kotoran hewan dan kompos. Itu kita olah, terus kemudian kita packing. Waktu dulu itu kan suka nanam jadi rame. Terus kemudian pupuk organik. Pupuk organik cair ya. pengembangannya. Terus kemudian ke depan juga sekolah alam bisa lebih berguna bagi masyarakat karena pendidikan karakter di sekolah alam itu kita mengajarkan skill banyak skill untuk mengarungi sebuah kehidupan yang berada di masyarakat, tengah-tengah masyarakat. Itu untuk anak-anak yatim ya. Ya untuk anak-anak asuh saya, untuk anak asuh itu dan mereka yang mau terlibat. Kurang lebih ada berapa anak asuh sekarang? Anak asuh sekarang hanya tinggal 3. Tinggal 3. Dulu Iya. hampir 30-40 ya. Banyak Dulu yang lulus 24. Ya? 24 Banyak yang sudah lulus dan mereka sudah bekerja. Karena kondisi saat ini perekonomian lagi gini, saya cuman berani ambil anak asuh itu 3. Terakhir Pak Tejo ya, saya Pak Ruby terima kasih atas sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk berkunjung dan meliput walaupun hanya sebentar ya. Dari kami berdua memberikan masukan untuk Pak Tejo. Ini luar biasa Pak Tejo sampai bertahan dan fight sampai dengan 15 tahun lebih Pak ya dari usaha merintis. Pak Tejo ini termasuk saya nilai bukan usaha bantuan pemerintah, bukan usaha komunitas, tapi dia secara mandiri pribadi berdiri di kakinya sendiri. Niatnya sosial, sangat jarang sekali orang bisa menjalani itu. Boro-boro mikirkan sosial, mikir diri sendiri kadang nggak sanggup. Apalagi keadaan seperti ini. Saya sekedar memberikan masukan. Sebenarnya sudah cukup bagus ke arah kedepannya Pak ya. Ada inovasi, ada kreativitas. Bagaimana wirausaha bisa berjalan dan berkembang, meningkatkan value-nya. Jadi value-nya itu ada. Yang tadinya barang tidak layak menjadi layak, barang bekas menjadi bagus dan ada nilai jualnya. Dari situ ada hasilnya dikelola sendiri untuk sebagiannya untuk ke sosial. Nah, jadi Pak Tejo ini punya yayasan ya sosial yang dikembangkan untuk mengelola anak-anak yatim. Dulu hampir sempat 30 Pak ya, 30-40 anak yatim. Biasanya setiap 1 bulan ada kegiatan rutin, terus sebagian hasil tiap bulan disisihkan untuk diserahkan bantuan ke anak yatim agar bisa, dan sebagian anak asuhnya juga sudah ada yang berhasil Pak Tejo ya. Ada yang sudah bisa servis barang elektronik, ada yang sudah bisa berjualan, ada yang bisa wira swasta sendiri. Ya minimal untuk menghidupi diri sendiri dan bisa lah. Masukannya lagi, ini mungkin tempatnya bisa dikelola lebih profesional ya, lebih profesional lagi. Sebenarnya ini masih ada peluang ke depan. Karena usaha seperti ini sangat jarang sekarang. Orang rata-rata males dandan. Jadi kalau ada barang bekas rusak ya udah dibuang.
ya. Nyari-nyari barang ini saya kira banyak peluangnya. Ini dikelola yang rapih mungkin Pak Tejo, tata kelolanya, manajemennya. Mungkin ada akses barang masuk dulu, terus ini ruang untuk servis ya. Terus nanti yang barang jadi siap jual, siap pakai nanti disendirikan. Ya, sendirikan biar yang lewat tahu. Biar nggak tahu, mungkin dikasih label harga atau promosi khusus, dan termasuk tempatnya mungkin diberi tempat-tempat khusus yang ini khusus kipas angin semua ya. Terus ini untuk barang-barang elektronik jadi satu barang-barang elektronik. Nanti yang organik, barang organik ini sudah seperti ada sampel yang pupuk organiknya ada yang sudah jadi. Pupuk organiknya sudah habis, artinya botolnya belum tak isi lagi. Sebenarnya arah pengembangannya sudah ada, ya sudah ada ke depannya. Termasuk mau mendirikan sekolah alam untuk anak-anak terlantar dan anak-anak yatim. Sebagian hasilnya disisihkan untuk pengembangan sekolah alam, sudah cukup inovatif, kreatif ya. Itu sudah ada. Saya kira itu masukannya Pak Tejo. Ya, terima kasih atas masukannya. Tetap satu sisi berjiwa sosial, berjiwa wirausaha, di satu sisi juga ada keberlanjutan lingkungan ya. Ini kan termasuk sosial terhadap lingkungan juga. Karena sangat jarang orang mau ngurusi barang sing ora kanggo. Barang-barang bekas pasti dibuang kelengkrah. Lah ini kan jadi merusak lingkungan. Kalau seperti ini kan keberlanjutan. Jadi barangnya bisa mempunyai nilai lebih, manfaat lebih. Apalagi bisa organik yang tadinya hanya sekedar diabaikan, diolah jadi pupuk organik dan dimanfaatkan. Saya kira gitu dulu Pak Tejo. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semoga semakin berkembang. Pun Sosialnya juga semakin bertambah kembali. iya. Jadi ini juga bagian dari ibadah Pak Tejo. Siap. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih.